Makanya saya agak tidak setuju dengan IMF itu. Ngomongnya itu. Merusak investasi kita, yang merusak industrialisasi kita. Deindustrialisasi itu adalah rekomendasi IMF di saat krisis ekonomi tahun 98. Kalau mau dibuka lagi dokumen itu, lihat aja rekomendasinya. IMF itu yang mengatur moneter dunia, kadang-kadang membantu, juga cawe-cawenya banyak, dan ada mafianya di dalam, ya. Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Tapi sejak zaman Belanda sampai 2018 Indonesia hanya ekspor bahan mentah saja. Emang sih untung, tapi dengan dilakukannya hilirisasi pendapatan negara naik berkali-kali lipat. Dari 20 triliun rupiah menjadi 450 triliun rupiah. Bayangkan kalau hilirisasi sudah maksimal, bisa-bisa beribu-ribu triliun rupiah yang didapatkan Indonesia. Tapi untuk melakukan program hilirisasi tidaklah mudah, banyak rintangan yang harus dilewati dan pemerintah Indonesia tetap tegas pada pendiriannya untuk terus melakukan hilirisasi walaupun diserang bertubi-tubi dari negara-negara Barat, Eropa, WTO, dan IMF terhadap Indonesia. Indonesia akan lawan dan teruskan program-program hilirisasi yang diinisiasi oleh pemerintah Presiden Jokowi. Karena dengan hilirisasi Indonesia bisa melompat menjadi negara maju dan negara-negara di luar sana pasti bergantung pada Indonesia. Maka dari itu, IMF tiba-tiba minta di stop. Aneh bukan? Apakah ada mafia di IMF? IMF itu jangan jadi faktor nanti yang merepotkan. Udah nggak usah didengerin aja. Menurut saya tidak ada gunanya. Tidak usah didengarkan. Sebab kalau IMF kan di situ ada mafianya. Kalau negara siapa mafia? Sebenarnya itu negara-negara maju itu. Jadi IMF itu bukan lembaga netral. Di situ banyak kepentingan membonceng. Ya, di antaranya ya industri otomotif ingin mendapatkan yang lebih murah, atau industri pendukung otomotif di Amerika, di Eropa ingin dapatkan yang murah, yang murah dan nilai tambahnya dari situ. Dan kita sudah pernah melakukan dulu, rotan tidak boleh diekspor. Ya enggak, dulu pernah dan berhasil. Kemudian kakao pernah. Jadi ini bukan yang sekali. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengintervensi kedaulatan bangsa dalam membawa arah kebijakan negara, khususnya di sektor hilirisasi. Oke. Jadi bagi saya IMF ini udahlah, enggak usahlah dia banyak ngomong terlalu mengurus negara yang lebih baik kok. Ngurus negara yang lagi rusak lah. Kemungkinan keberadaan mafia yang ada di lembaga internasional dari barat itu perlu diwaspadai. Dan apa motifnya? Indonesia tidak perlu selalu mengikuti kebijakan IMF. Ikuti apa yang menurut Indonesia baik dan tidak mengikuti apa yang tidak baik bagi Indonesia. Indonesia adalah negara yang besar dan tahu apa yang harus dilakukan di dalam negerinya. Menurut Menteri Bahlil, mending IMF urus saja negara yang sakit daripada urus hilirisasi Indonesia yang jelas-jelas menguntungkan Indonesia, dan pastinya dunia barat itu tidak untung. Mereka hanya mau mentah-mentahnya saja dan diolah di negara mereka. Dengan adanya hilirisasi ini, pendapatan Indonesia bisa berlipat ganda dan multiplier efeknya sudah terasa. Saya ambil contoh Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Begitu belum ada investasi 8 billion US dollar di Wedabai, Maluku Utara itu hanya kita kenal di peta. Tapi begitu investasi masuk, hilirisasi terjadi di Wedabai, apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonominya 20% lebih. Penciptaan lapangan pekerjaan terjadi secara masif. Kotanya ramai. Kalau dibilang tidak ada manfaatnya, yang benar aja lah. Pendapatan negara kita dari sektor pajak kan naik terus. Emang itu dapat dari mana kalau bukan dari hilirisasi? Kita mau menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, itu dapat dari mana kalau tidak dari industrialisasi? Kemudian FDI kita masuk 53%, 54%. Itu terjadi karena hilirisasi. Neraca perdagangan kita dengan China 2017 itu defisit 18 billion US dollar. 2022
Defisit kita tinggal 1,5 billion US dollar. 2023 kuartal pertama sudah surplus 1 billion lebih. Akibat dari apa? Hilirisasi. Bayangkan sekarang kalau tidak ada hilirisasi, berapa besar defisit neraca perdagangan kita. Neraca perdagangan kita sekarang surplus 26 bulan berturut-turut. Akibat apa? Hilirisasi. Dengan adanya hilirisasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik signifikan. Contohnya nikel, dan saat ini nikel itu menjadi rebutan dunia internasional, salah satu komponen dari baterai mobil listrik. Dan kita tahu kendaraan listrik adalah kendaraan masa depan. Maka dari itu, Indonesia melarang ekspor nikel dan menjadikan Indonesia pusat industri mobil listrik dunia. Namun mewujudkan itu pasti ada saja rintangannya. Nikel ini sekarang menjadi komoditas rebutan dunia. Kenapa? Karena orang berbicara tentang green energy akan meninggalkan fosil, akan meninggalkan batu bara. Mobil ke depan itu mobil listrik. 2030 80% mobil dunia itu akan mobil listrik. Komponen dari mobil listrik itu 40% itu adalah baterai. Dan baterai itu komponennya adalah nikel, mangan, kobalt, dan litium. Indonesia mempunyai cadangan 20% dari total cadangan dunia. Inilah yang diperebutkan. Supaya apa? Indonesia maunya mereka adalah kirim aja material, bahan baku. Nanti di negara mereka, negara-negara maju itu yang membangun industrinya. Bahkan menurut saya ini IMF ini tidak adil. Amerika itu melarang ekspor semikonduktor ke China. Amerika hari ini sedang mempergunakan apa yang disebut dengan subsidi $7.500 per mobil untuk kalau pabriknya dan industri baterai mobilnya itu di sana. Eropa hari ini membuat undang-undang agar pembangunan pabrik baterai selnya itu harus berdekatan dengan pabrik mobilnya. Tujuannya apa? Agar negara-negara berkembang penghasil bahan baku itu tidak boleh membangun industri hilir ujungnya itu di negara itu. Ini sebenarnya politik dagang. Cuman mereka lupa pemerintah Indonesia sekarang dan orang Indonesia tidak lagi seperti itu dulu yang bisa ditekan-tekan, dibodoh-bodohi. Nggak bisa lagi. Dengan adanya hilirisasi dijegal oleh asing, semua kalangan mendukung pemerintah Jokowi, termasuk oposisi, karena kita tahu hilirisasi ini menguntungkan Indonesia dan pada akhirnya permintaan IMF tidak digubris oleh pemerintah Indonesia. Bahkan Indonesia melawan dan jalan terus untuk melakukan program hilirisasi. Dan pada pekan ini Menko Luhut berkunjung ke negara-negara Afrika untuk menyukseskan hilirisasi Indonesia agar Indonesia menjadi pusat industri dunia termasuk pusat mobil listrik dunia. Maka dari itu dunia barat mulai ketar-ketir. Inilah yang strategi besar, inilah yang sedang kita rancang bagaimana membuat sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita.